katanya. Ya, saudara kan bisa sebagai ahli psikiatri forensik, saudara kan bisa menilai seseorang dalam mengatakan itu ada intonasi kata. Intonasi, maksudnya ada rendah, apakah meledak-ledak atau apa. Nah, pada saat terdakwa mengatakan kata-kata yang tadi, saudara menilai intonasinya seperti apa? Biasa saja, udah stabil saja, nggak ada ini. Stabil saja. Dia berceritanya runut, stabil emosinya. Apabila kalau dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, seharusnya apakah itu standar saja, stabil saja, ataukah mestinya kalau dalam mengatakan situ harus ada ketakutan, atau mestinya dia teriak-teriak, atau apa? Kembali ke pola kepribadian seseorang, ada yang dihadapkan ke sini takut, cemas, ada yang santai, ada yang cuek, itu kembali ke pola kepribadian seseorang. Biasanya ahli kan telah memeriksa banyak objek ya kliennya. Biasanya orang yang dihadapkan di persidangan itu biasanya kepribadiannya seperti apa saat ahli mewawancara atau melakukan pemeriksaan? Kalau pada setiap orang atau Setiap orang biasanya biasanya kita akan menilai jenis kepribadiannya. Pada orang yang jenis kepribadiannya cenderung ekstrovert sama ini akan kelihatan riakan emosinya. Tapi pada orang yang cenderung cemas, dia akan kelihatan justru lebih narik ke dalam, depresi. Selama ahli memeriksa itu banyaknya yang seperti apa? Ya kembali, kita lihat kepribadiannya karena respons. Maksud saya kan kalau udah 100 orang, misalkan 60 orang yang meledak-ledak, 40 orang yang cemas, takut. Nah, selama selama ahli memeriksa, lebih banyak yang mana? Kalau kita menilai adalah polanya, gini, yang namanya kepribadian kan pola menetap ya. Nah, jadi biasanya waktu orang ini berespons pada situasi tekanan sama nggak dengan respons dia biasanya, itu yang bisa kita nilai. Bukan berarti ini sama orang lain, kita nggak bisa samain karena tiap orang berbeda-beda. Jadi kalau kondisi itu tadi saya sulit menjawab tuh pertanyaannya. Saya lanjutkan yang mulia. Saudara ahli, bisa dijelaskan tidak, tadi Anda kan mengatakan mendapat data dari penyidik ya. Data-data apa saja yang Anda dapatkan? Kami memang meminta pada penyidik untuk difasilitasi untuk mendapat kolateral data karena kami tidak semata-mata menerima mentah-mentah, karena kami justru pengen wawancara, karena tujuan kami melihat data itu bukan untuk cari benar salah, tapi lebih lihat konteks kejiwaan secara mental emosional pada situasi itu seperti apa. Jadi data yang kami dapatkan waktu itu di Australia memang yang kita di provide oleh Australian Federal Police, kita hanya dapat data lingkungan kerja, kita ketemu beberapa rekan kerjanya. Oke, rekan kerja siapa saja rekan kerja ini teman? Yang kami ketemu rekan kerjanya Sally Konas, kemudian Christy, kemudian Brice Smithson, kemudian Jordan Emery. Satu lagi kita ketemu juga kami memang meminta dari transkrip cybercrime yang Jessica dari handphone sama laptop itu, terlihat dia di saat-saat mau masuk rumah sakit itu ada beberapa yang dia nelpon beberapa nih, kita lihat ini siapa. Masuk rumah sakit apa nih? Rumah sakit Royal Prince Alfred. Oke, waktu dia dirawat untuk kejiwaan atau kondisi dia kondisi waktu itu mengancam bunuh diri. Mengancam bunuh diri. Itu baik. Sebelumnya dia kontak siapa, nah kita pengen ketemu orang itu untuk bisa kasih gambaran saat itu seperti apa. Oke, Anda bertemu dengan Christy? Saya bertemu dengan Christy. Bisa Anda jelaskan hasil pertemuan Anda itu apa dan apa konteks, apakah ada hubungannya dengan keadaan Jessica? Kalau pada Christy kebetulan atasan ya, atasan tapi tidak langsung ya kelihatannya. Nah, Christy hanya menceritakan bahwa Jessica itu typical Asian girl, sama seperti Jordan Emery, tertutup sama ini, dan mereka nggak lihat ada yang ini. Kita diperlihatkan juga hasil kerjanya bagus gitu. Nah, baru dilihat waktu sudah mulai ada permasalahan dengan pacar, itu yang Christy mulai menceritakan bahwa pola Jessica berelasi
mulai membuat nggak nyaman mereka gitu. Nah, langsung saja pada saat Jessica pernah dirawat di Bangsal ya di sana, apakah Kristi pernah menceritakan ada sesuatu yang diucapkan Jessica pada saat itu? Kristi menyatakan sesuatu, tapi tadi kebenarannya karena ini ucapan dan tidak ada bukti kata-kata, kami nggak berani ini karena kan tadi Oke. nggak ada bukti. Apa yang dikatakan? Katakanlah itu memang Anda mendengarnya memang dari Saya mendengar Kristi. Kristi, ha. Tapi apa yang dikatakan oleh Kristi kepada Anda? Kalau saya tidak salah ingat, Jessica berkata bahwa Kristi menyatakan kalau saya mau bunuh diri, saya kan tinggal gampang aja, atau mau bunuh orang gitu, saya tinggal ambil pistol atau ambil racun, udah seperti itu kata-katanya. Seperti itu. Saya tinggal mau bunuh diri katanya, jadi saya. Dia mengatakan kalau dia akan bisa bunuh diri menggunakan pistol atau menggunakan racun. Oke, di dalam di sini yang mulia ada BAP Kristi. Saya bacakan apakah memang seperti ini ya. Jessica mengatakan kepada dia bahwa Jessica ingin pulang dan menjelaskan kepada saya dengan kata-kata, para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh. Seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya. Saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat. Dia mengatakan itu. Oke, inilah kata-kata yang diucapkan Kristi kepada Anda pada situ. Menggunakan pistol dan saya tahu dosis yang tepat. Itu bahasanya. Ya. Baik. Pada saat itu apakah ada lagi yang dikatakan oleh Kristi? Kita waktu itu kami waktu itu menanyakan dan polisi juga menanyakan maksudnya apa ya, dia nggak bisa kasih keterangan lebih lanjut. Hubungan Jessica dengan Kristi sendiri seperti apa? Apakah Jessica pernah mengancam Kristi atau berantem dengan Kristi selama di Australia itu? Sebelum masuk rumah sakit, sebelum ini baik-baik saja menurut Kristi, tapi baru sejak udah mulai masuk itu yang dikatakan Kristi kelihatan ada eskalasi emosi dan Kristi merasa nggak nyaman karena dia merasa SMS Jessica ke Bri yang Jessica minta tolong perlihatkan ke Kristi, itu membuat dia merasa terancam gitu, bahwa dia dikatakan karena Kristi lapor ke kakaknya atau ibunya stroke, jadi dia nggak nyaman, dia pengen Kristi merasakan apa yang dia rasakan. Apakah ada ancaman juga kepada Kristi dari Jessica yang Anda tahu ya selama Anda melakukan observasi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Sekarang untuk pekerjaan Jessica sendiri di sana, apakah dia itu berhenti, mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaan yang Anda tahu setelah Anda mewawancara orang-orang di sana? Kalau menurut atasannya tanggal 31 tidak diperpanjang lagi. Tidak diperpanjang dalam arti diberhentikan? Diberhentikan ya? Tidak diperpanjang ya. Alasan dia ke Indonesia, apakah Anda juga menggali? Kalau menanyakan langsung waktu itu Jessica bilang bahwa dia alasan kesini adalah liburan. Kalau ke Jessica, tapi dari fakta-fakta yang Anda dapat waktu observasi itu? Waktu data dari SMS Bri itu kita dapat dari, memang saya lihat sendiri di handphonenya Bri, itu dikatakan bahwa dia marah sama situasi saat itu, dia pengen lari dari Australia. Marah pada situasi apa dulu nih? Masalah permasalahan yang banyak di Australia. Ada tadi dia itu kan ada memecahkan kaca mobil pacarnya waktu itu? Informasi yang Anda dapat? Kalau yang kita dapat, yang ada faktanya hanya apprehended violence order, jadi nggak boleh mendekat itu saja. Tidak boleh mendekat ke Patrick. Oke. Untuk dia menabrak rumah atau panti jompo itu kalau juga termasuk? Itu karena waktu itu Jessica dikatakan mengkonsumsi alkohol banyak, jadi sempat mengalami kecelakaan menabrak rumah jompo, dia mendapatkan hukuman harus menghadiri persidangan gitu. Nah itu yang termasuk juga di alasan tadi sih. Alasan apa? Alasan dia untuk akhirnya pergi dari Australia? Dikatakan di SMS itu dia bilang don't worry though, I will flee the country gitu. Kata-kata itu ada. Oh, maksudnya dia bukan pergi liburan, tapi memang untuk menghindari keadaan-keadaan yang situasi yang ibaratnya kacau lah terjadi di Australia. Seperti itu. Apakah itu juga termasuk inkonsistensi dari pernyataan Jessica dengan fakta yang Anda dapat?
Kalau kami kan memeriksa Jessica cuma sampai tanggal 16. Kami pergi ke Australia kan setelahnya ya. Data-data yang kita dapat itu yang di endorse dari kepolisian segala macam.